Salam damai sejahtera untuk adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah minggu dari rumah ya. Sebelum kakak cerita, yuk duduk tenang. Arahkan perhatian kalian, mata, telinga, dan lihat kakak yang ada di depan kameramu, atau handphonemu, atau komputermu, atau TVmu. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, apakah kalian pernah dikejar? Misalnya anjing, dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kalian? Pasti ada rasa takut kan? Terus berusaha lari sekencang-kencangnya. Berusaha lepas atau tidak tertangkap. Atau tidak digigit anjing itu kan? Apalagi bila anjingnya anjing gila ya. Nah, begitulah setidaknya perasaan yang dialami Daud ketika dikejar Saul. Adik-adik, mau tahu cerita selengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Adik-adik, Daud sekarang menjadi seorang pengungsi karena ia merasa tidak aman lagi di istana Saul. Ia harus melarikan diri, tetapi kemana Daud harus pergi ya? Iya, Daud pergi ke Imam Abimelek yang tinggal di kota Nob. Imam Abimelek memberi Daud makanan. Setelah Daud selesai makan, kemudian Daud pergi dari kota Nob dengan membawa pedang yang pernah dia gunakan untuk mengalahkan Goliat. Daud sudah tertolong dan selamat. Adik-adik, kerajaan Saul tidak terlalu besar, karena itu Daud berpikir, kalau saya tetap di kerajaan Saul, yaitu di negeri bangsa Israel, pasti saya dapat ditemukan dengan mudah. Saya akan pergi ke negeri orang Filistin, ke kota Gad. Adik-adik, apakah Daud aman di sana, di tengah-tengah musuh bangsa Israel? Iya, pada mulanya Daud merasa aman di kota itu. Tetapi pada suatu hari, Daud diketahui pahlawan orang Israel yang dulu membunuh Goliat. Daud pun ditangkap dan dibawa ke hadapan raja orang Gad. Daud mencari akal. Tahu enggak adik-adik? Daud pura-pura gila. Raja akhirnya menyuruh pegawainya membawa Daud pergi. Wah, Daud dilepaskan lagi. Daud merasa senang sekali. Dia memuji Tuhan karena Tuhan telah melepaskannya dari tangan orang Filistin. Cepat-cepat Daud meninggalkan kota Gad dan negeri orang Filistin untuk pergi ke padang gurun yang gersang. Pasti di situ Daud tidak dicari lagi. Adik-adik, di padang gurun itu terdapat sebuah gua besar yang bernama Adulam. Daud masuk ke dalamnya dan merasa aman di dalam gua itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Saul tetap mencari Daud. Ia mengejar Daud kemanapun ia pergi. Dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu hutan ke hutan yang lain. Tetapi Daud tetap dilindungi Tuhan, sehingga tidak pernah Saul dapat menemukannya. Pada suatu malam, Daud mengajak Abisai temannya untuk mencari tahu di mana Raja Saul bersama tentara-tentaranya. Apakah mereka masih jauh atau sudah dekat? Daud dan Abisai menunggu sampai jauh malam. Dalam gelap gulita, mereka pergi mencari Saul. Lama-kelamaan, bintang-bintang mulai terlihat di langit. Sekarang mereka dapat melihat sedikit. Mereka berhenti pada suatu bukit kecil dan melihat sekeliling. Tiba-tiba Daud berbisik. Abisai, di bukit seberang saya melihat banyak tenda yang dipasang. Ya, saya juga melihat kereta-kereta yang ditempatkan mengelilingi kemah-kemah itu. Pasti Raja Saul dan tentara-tentaranya beristirahat di bukit itu. Apa yang harus kita perbuat?
Marilah kita ke sana dan melihatnya dari dekat. Kata Daud. Abisai tidak mau ketinggalan meskipun hatinya berdebar. Dak dikduk, dak dikduk. Dengan sangat hati-hati, Daud dan Abisai turun bukit sampai kepada kereta-kereta. Tetapi aneh sekali, mereka tidak bertemu dengan penjaga. Mereka semua duduk dan tertidur. Sekarang Daud menjadi berani. Dia melewati tentara-tentara yang sedang tidur itu dan mendekati Saul. Adik-adik, kalian tahu tidak? Hal itu terjadi karena Tuhan yang membuat mereka semua tertidur dengan nyenyak. Mereka mengambil tombak dan kendi, dan dengan sangat hati-hati mereka meninggalkan Raja Saul serta tentara-tentaranya. Mereka turun bukit lagi, dan di sana Daud dan Abisai menunggu. Matahari sudah terbit. Burung-burung mulai berkicau. Sekarang Daud mulai berseru dengan suara yang keras. Hai tentara-tentara Saul, mengapa kamu tidak menjaga rajamu? Dengan sangat terkejut, tentara-tentara Saul bangun berdiri. Raja Saul juga bangun. Ia berkata, Saya mendengar suara, dan suara itu adalah suara Daud. Ya, akulah Daud. Mengapa raja harus mengejar aku? Aku tidak berbuat jahat. Tadi malam aku berdiri di dekat raja, tetapi aku tidak membunuh raja. Kata Daud. Mendengar kata-kata ini, Raja Saul menjadi malu. Dia berkata, Aku sudah berbuat dosa terhadapmu, Daud. Pulanglah bersamaku ke istanaku. Aku tidak akan mengejar engkau lagi. Tetapi Daud tidak mau pergi bersama Saul. Ia membiarkan tombak dan kendi Saul supaya dapat diambil oleh tentara Saul. Kemudian Daud dan Abisai pulang ke kemah mereka dengan hati yang tentram. Dan Raja Saul tidak mengejar mereka lagi. Tuhan telah menjawab doa Daud. Dalam waktu singkat, ia meluputkan Daud dari semua masalahnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Tuhan dalam hati kita mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, permusuhan dengan permusuhan. Walaupun kita disakiti, jangan kita ganti menyakiti. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Daud melakukan kehendak Tuhan, dan Saul akhirnya sadar akan kesalahannya dan berhenti mengejar Daud. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Ampuni kami jika kami tidak taat perintah-Mu. Kami mau mengampuni teman, saudara, orang tua kami yang mungkin kami sakiti. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.